Immersion merupakan studi langsung di lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi UGM. Untuk kegiatan immersion kali ini, kami dari kelompok 1 RMBA 54 memilih untuk melakukan analisis kelayakan dari peluncuran produk baru Kolega Barbershop, yaitu Kolega Express. Untuk kelompok 1 sendiri terpisah menjadi 3 konsentrasi, yaitu ada konsentrasi strategic management yang diisi oleh Rizal Putra Ardana, Adel Safira Maharani, Ismar Maulana Kari, dan juga ada dari Operation Management yang terdiri dari Widyo Karyanto, dan juga dari Finance yang diisi oleh Yendra Emirsyah Kifatra. Kolega Barbershop merupakan PT Kolega Utama Internasional yang didirikan oleh Bapak Galih Ihsan Fadilah, yang merupakan mentor kami juga pada program immersion kali ini. Kolega Barbershop sendiri memiliki target untuk membuka 200 cabang pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu, mereka membuka jenis kemitraan baru, yaitu Kolega Express, dengan biaya kemitraan yang lebih murah, lebih terjangkau, agar bisa mempercepat pertumbuhan jumlah mitra Kolega Express di seluruh Indonesia. Untuk strategic management, kita memiliki 2 metode untuk menganalisis kelayakan Kolega Express ini. Kita menggunakan yang pertama ada di STP, lalu ada juga di Porter Five Forces. Selain itu, kami juga melakukan analisis kelayakan berdasarkan lokasi, di mana lokasi ini disesuaikan dengan UMP dari tiap daerah di mana sekiranya Kolega Express ini dapat di. Untuk aspek strategis, kami mendalami pemahaman pasar terkait kebutuhan dan preferensi pelanggan yang menjadi target Kolega Express. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi ancaman di industri barbershop. Contohnya adalah persaingan yang pertumbuhannya mencapai 20-30% per tahun, adanya perubahan tren gaya dan kebutuhan pelanggan, hingga munculnya tren perawatan mandiri menggunakan alat-alat yang dapat dibeli melalui online. Berdasarkan ancaman ini, kami menggunakan Porter's Five Forces untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan kompetitif Kolega Express. Dari metode ini, rekomendasi yang kami berikan adalah dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan Capster yang sebelumnya 3 bulan sekali, memperkuat loyalitas pelanggan dengan merilis mobile app dan membentuk program membership, menawarkan pelayanan personalized, dan memperluas platform media sosial seperti TikTok dan IG untuk memperkuat online presence Kolega. Analisis strategic management berikutnya adalah analisis segmenting, targeting, dan positioning. Secara umum, analisis segmenting, targeting, dan positioning dari Kolega Express adalah pria dengan usia 21-35 tahun dengan pendapatan menengah ke bawah yang mempunyai perilaku yang membutuhkan layanan potong rambut secara rutin tapi tidak memerlukan layanan premium. Selain itu, Kolega Express mempunyai value, yaitu layanan yang cepat dan efisien, harga yang terjangkau, kualitas terjaga, aksesibilitas lokasi, serta pengalaman pelanggan yang konsisten. Berikut merupakan peta persebaran dari Kolega Barbershop dibandingkan dengan. Untuk sebagai jumlah, sebenarnya kemitraan dengan Kolega Barbershop ini berbeda jauh, lebih head-to-head dengan di mana sendiri terdapat 122 cabang, sementara Kolega Barbershop memiliki 129 cabang. Namun perbedaannya, Kolega Barbershop dia lebih tersebar di seluruh Indonesia, seperti ada di Jawa, Sumatera, ada di Kalimantan, ada juga di Papua Barat. Sementara pada mereka lebih terfokus pada kota-kota besar, seperti ada di Medan dan Jabodetabek. Untuk harga sebenarnya lebih head-to-head dengan di mana dia hanya ada 64 cabang, namun penempatannya hanya ada di Jabodetabek saja. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen operasi dari bisnis ini. Pembahasan kali ini akan berfokus pada pendekatan 10 keputusan manajemen operasi, namun kami akan fokuskan kepada 5 poin penting. Nah, yang pertama, aspek strategi lokasi. Mengacu pada pembahasan lokasi sebelumnya, dengan beberapa kategori yang cukup strategis, Kolega Barbershop memiliki sasaran lokasi cabang yang berada di area komersil, seperti berada di minimarket, supermarket, pasar, dan lainnya. Berikutnya, aspek SDM, yang mana aspek ini cukup menarik, karena Kolega memiliki akademi barber yang memastikan pelatihan dan rekrutmen setiap SDM mereka secara merata dan terstandarisasi.
Selanjutnya, aspek manajemen rantai pasok, saat ini kolega memiliki pemasok tetap untuk menyediakan peralatan dan produk barbershop secara berkelanjutan dengan jaminan kualitas premium. Berikutnya, aspek penjadwalan, kolega memiliki jam operasional mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dengan sistem walk-in yang sampai saat ini masih berjalan secara efisien. Selanjutnya, aspek pemeliharaan. Setiap SDM dan mitra kolega memiliki tanggung jawab pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan area barbershop mereka yang dilakukan sebelum dan sesudah jam operasional. Untuk menganalisis kelayakan finansial, kami menggunakan metode NPV dan EVA berbasis resiko. Pengukuran resiko dilakukan dengan sensitivity analysis dan skenario analysis. Pada tahapan pertama, kami melakukan penilaian atas kinerja historis dari keuangan kolega barbershop. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan jauh lebih tinggi ketimbang kenaikan biaya. Ini bisa menjadi basis bagi kolega untuk melakukan ekspansi. Salah satunya adalah dengan melakukan peluncuran produk baru. Lalu pada tahapan selanjutnya, akan dilakukan proyeksi keuangan yang menggunakan asumsi dari kinerja historis dan prospek industri barbershop ke depannya. Dapat dilihat bahwa kenaikan laba bersih dari kolega akan naik secara signifikan dengan margin yang sangat baik. Lalu pada tahapan valuasi, NPV kolega apabila tidak menunjukkan produk baru adalah sekitar 9 miliar rupiah. Namun, apabila kolega bermaksud untuk menunjukkan produk baru, NPV-nya akan naik sampai sekitar 13 miliar rupiah. Ini artinya, economic value added dari peluncuran produk baru ini adalah sekitar 15%, dengan nilai sekitar 2 miliar rupiah. Lalu dari sisi analisis sensitivitas, valuasi ini akan sangat sensitif terhadap fluktuasi dari pertumbuhan pendapatan manajemen fee dan partnership fee. Oleh karena itu, kolega harus menjaga nilainya pada taraf yang stabil untuk menjaga valuasi yang baik. Lalu pada sisi skenario analisis, pada skenario terburuk valuasi akan turun sampai 9 miliar rupiah. Pada most likely skenario, valuasinya akan ada di tingkat 12,8 miliar. Lalu, pada skenario terbaik, valuasinya bisa tumbuh sampai 14 miliar rupiah. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh kelompok 1, baik dari segi finansial di mana valuasinya juga sudah positif, dan dari manajemen operasi di mana manajemen dan operasinya sudah optimal dan juga terstruktur, dan juga dari segi strategik di mana berdasarkan Porter dan STP juga sudah lumayan baik dan juga penempatan dari lokasinya juga sudah cukup strategis, maka dapat disimpulkan bahwa peluncuran Kolega Express ini dapat dibilang layak.